Sekali lagi boleh dong kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Erni. Dr. Erni Tajir SEMM adalah akademis dan praktisi di bidang e-learning, transformasi digital pendidikan tinggi, serta pengembangan penelitian dan percetakan berbasis digital di Universitas Trisakti. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada kami, khususnya saya ada di tempat ini. Saya kalau mendengar tentang pendidikan, hati saya bergetar karena memang panggilan saya adalah pendidikan. Dan saya sudah 31 tahun ada di Trisakti. Kuliah dari S1, S2, S3 di Trisakti. Dan hidup saya rasanya lebih banyak di kampus daripada di rumah. Atas nama Universitas Trisakti, khususnya PP3DT, kami merasa bersyukur dapat menjadi bagian kecil dari perjalanan sekolah ini melalui kerjasama program internship atau magang. Kurang lebih ada 15 siswa yang ada di unit kami. Kebetulan dari sejak 2020 saya mulai menjalankan pembelajaran digital, dan di bawah saya gitu ada tiga bagian lah yang saya pegang: penerbitan, percetakan, dan pembelajaran digital. Kebetulan dari 15 siswa selama kurang lebih 1,5 tahun yang ada di tempat kami, semuanya terbagi dengan 3 tempat ini. Jadi kalau digabung semuanya mungkin udah menjadi satu sinergi. Kami ajak ke percetakan, kemudian kami ajar membuat setting layout buku, sampai ada juga siswa 4 orang waktu itu bersama-sama kolaborasi menghasilkan satu buku AI luar biasa ya dalam bentuk digital. Dan sayangnya hanya magang 1 bulan, dan saya pikir waktu yang sangat singkat ya membuat kami juga waktu itu sangat dengan kesibukan kami yang banyak gitu ya. Tapi bersyukur semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian ada juga dari 2 siswa yang kami ajarkan membuat website, dan itu juga sudah kami hasilkan dan kemudian juga mendapatkan sertifikat. Nah, yang membanggakan, mereka tuh datang dengan semangat belajar yang tinggi, komitmen, rasa ingin tahu yang besar, dan kemauan untuk berkembang. Nah, tentu saja sebagai siswa mereka itu masih dalam proses belajar. Saya cukup kaget waktu itu. Awal Bu Mary mengantar anak-anak ini mau muter ke Trisakti segitu besar. Saya bilang udah sini-sini aja, duduk manis di ruangan kelas. Kebetulan saya punya kelas pelatihan digital. Kemudian kami membukakan platform Tingling waktu itu. Silakan kamu lihat Trisakti itu dalam bentuk 360 derajat ruangannya. Kemudian kami ajak ke toko buku, dan mereka awalnya, wah ini boleh nih Bu internship di sini. Nah, itulah awal perkenalan kami, sehingga berlanjut 3 periode ya Bu Mary ya, dan itu berjalan dengan lancar. Di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat, tantangan pendidikan itu bukan lagi sekedar menghasilkan lulusan yang pintar, tetapi menghasilkan generasi yang mampu belajar, beradaptasi, berkolaborasi, dan tetap memiliki integritas. Dan kami bisa melihat siswa-siswa dari Guangming ini, ada 15 siswa, kami boleh melihat komitmen mereka, kami boleh melihat tanggung jawab mereka, dan kalau mereka tidak datang, mereka izin, dan mereka datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Dan biasanya kami seminggu sekali makan bersama. Saya ajak anak-anak ini, kita makan sama-sama dengan karyawan saya juga, supaya ada sinergi di situ. Akhir kata, 20 tahun adalah tentang jejak yang sudah ditinggalkan. Namun yang lebih penting adalah jejak yang akan diteruskan oleh para siswa yang hari ini sedang dipersiapkan. Selamat ulang tahun ke-20, teruslah menjadi tempat bertumbuhnya mimpi, karakter, dan masa depan. Terima kasih.
Baik, sekali lagi kita berterima kasih kepada Dr. Ernie Tajib SEMM. Sungguh luar biasa. Jadi para hadirin semua, tentu saja kita ketahui anak-anak kita ada melakukan namanya PKL. Berikutnya adalah testimoni dari orang tua. Dari anaknya yang dari playgroup hingga saat ini masuk di kelas SMP kelas 2. Baik, dengan penuh rasa hormat, kita mengundang Ibu Mason Angeline, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. 各位先贤大家好，各位点师、各位讲师好。Oke, selamat sore semuanya. Saya Mejen, perwakilan salah satu orang tua murid, di mana anak saya sudah saya titipkan di sekolah ini sejak TK. Dan kalau dari background saya dulunya belasan tahun juga menjadi seorang guru. Jadi saya pribadi sudah ada standar kemana dan mau di mana anak saya sekolah. Dulunya anak saya sekolah di tempat saya mengajar dengan fasilitas tentunya saya sebagai orang dalam pasti bagus. Tapi setelah TK baru TKA saya memutuskan untuk memindahkan anak saya ke Cheyenne karena saya sangat tahu bagaimana sekolah ini nantinya. Sebagai seorang guru tentunya saya pasti menitik beratkan kepada moral etika. Dan saya dulunya memiliki kesempatan untuk selalu berkunjung ke semua sekolah-sekolah internasional, sekolah yang dari yang paling bagus, paling berbobot itu saya pernah ikut training di dalam. Jadi saya bisa tahu sekolah-sekolah itu perbandingannya bagaimana. Terakhir saya menjatuhkan pilihan bahwa anak saya harus selama masih dari SD, SMP, SMA saya tidak ada niat sama sekali untuk memindahkan anak saya. Karena saya tahu hanya di sekolah ini yang benar-benar menitip beratkan kepada moral etika. Anak saya dari SD, dari TK itu sudah diajarkan Lunyu, Ti Zi Gui, budi pekerti, di mana saya sebagai seorang guru saya tahu itu tidak bisa ditemui di sekolah lainnya. Dan setelah sekian tahun saya juga sibuk di luar, saya berkarir, saya menitipkan anak di sekolah ini, tidak pernah ada rasa khawatir sama sekali. Karena terjadi komunikasi yang baik antara saya dengan guru. Dan seperti yang tadi kita lihat sebelumnya, benar-benar sekolah ini adalah menganggap anak-anak kita sebagai anaknya sendiri. Anak saya tumbuh besar di sini, saya melihat perubahannya yang luar biasa adalah dari kehidupan sehari-hari. Dan kebetulan karena saya memiliki company, jadi kita ada bentuk kerjasama dengan sekolah Cheyenne, di mana saya memiliki kesempatan untuk bisa menerima anak-anak ini magang di sekolah di tempat kami. Pada saat anak-anak ini magang di tempat kami, satu hal yang paling mencolok yang dipertanyakan oleh semua staf saya adalah staf-staf saya selalu bertanya, Ibu ini anak-anaknya aneh ya. Saya suka tanya aneh di mana? Karena saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya kenal anak-anak ini, anak saya juga di sekolah anak ini. Saya tidak pernah menunjukkan hal itu di perusahaan. Saya anggap netral aja, mereka masuk melalui prosedur dan mereka magang seperti biasanya. Tapi yang terjadi adalah staf-staf di perusahaan saya semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka bilang anak-anak ini aneh ya. Anehnya di mana? Mereka sopan banget. Mereka tuh datang menyapa, jamnya makan juga, Kak makan, mau pulang juga pamit. Dan para budiman, ini adalah di mana dilemanya kami sebagai yang punya kantor, yang punya perusahaan dalam meng-hire anak-anak zaman now, kita tidak akan menemukan hal yang demikian. Itu yang luar biasa. Anak-anak zaman now ya, di mana company saya kebetulan bergerak di Trendy Toys, di mana kami harus hire anak-anak muda. Makin muda makin bagus, makin segar makin bagus. Tetapi pergantian stafnya akan sangat cepat. Kenapa? Karena mental anak-anaknya nggak ada sama sekali. Dikerasin sedikit, besok resign. Ditegur sedikit, masa kontrak belum selesai, hilang. Jadi kita menemui kesulitan yang sangat besar dalam meng-hire anak-anak zaman now karena mereka tidak memiliki mental yang kuat.
Bahkan kita bisa merasakan anak zaman sekarang ya setelah kuliah selesai, begitu terjun ke masyarakat, begitu mulai kerja, itu adalah hari pertama di mana mereka baru mau belajar jadi orang. Hal-hal yang kecil pun mereka nggak ngerti, mereka nggak pernah ditempa. Tapi itu berbeda di mana pada saat anak-anak yang dari Sheyen magang ke tempat kami dari SMP saja itu sudah kelihatan. Jadi saya sangat percaya diri dengan sekolah ini dan saya sangat kagum ya. Luar biasa sekolah yang berbeda di mana anak-anaknya sekolah tidak hanya menitip beratkan ke akademi. Saya sering lihat anak saya bilang akan ada sekolah seminggu dari luar kota, bahkan saya kadang dengar mereka ada kakak kelasnya sekolah sebulan dari Taiwan, dari mana. Bagi saya itu benar-benar program yang luar biasa, di mana sekolah ini mengajarkan praktek di lapangan sejak dini. Jadi pada saat saya percaya anak-anak yang lulus dari sini, mereka pada saat kerja dimanapun, mereka sudah siap. Dan ini adalah sangat-sangat sesuatu yang tidak akan pernah ditemui di saat anak kita mau lulus dari mana, negara manapun, tidak akan ada menemui hal yang serupa. Jadi saya pribadi benar-benar sangat bersyukur anak saya bisa ada di sini. Ini tentunya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang wah di luar dari penampilan fisik, ya dari penampilan tentunya Sheyen dibandingkan yang lain rasanya tidak ada apa-apanya dari penampilan luar. Tapi balik lagi yang penting adalah isinya. Karena Sheyen adalah benar-benar mengajarin anak-anak Xinzuoren Houzuoshi. Anak-anak ini sudah dibentuk bagaimana jadi orang dulu, karakternya tentu yang ditempa dulu. Jadi kelak anak-anak kita memiliki cita-cita apapun di luar sana, mereka sudah tahu bagaimana bersikap. Dan bagi saya ini loh yang luar biasa, ini loh yang tidak akan pernah didapatkan di sekolah-sekolah dengan title yang sangat wah. Jadi dan anak saya di sini juga masih bervegetarian, saya sangat support. Minimal terlepas dari agama apapun, biarpun anak saya pernah bertanya, mami aku vegetarian sampai kapan? Gitu. Saya bilang kamu tetap harus bervegetarian terlepas dari apapun itu, karena saya percaya dengan bervegetarian minimal kamu dilindungin yang baik, kamu dijauhin dari yang buruk. Jadi terima kasih ya untuk perjalanan yang luar biasa. Kemarin pada saat bertemu dengan Chen Jiangshi, tiba-tiba di ngomong undangan 20 tahun anniversary, saya kaget ya. Tiba-tiba kita semuanya sibuk di luar dengan kesibukan, tiba-tiba beliau-beliau Bapak Ibu Yayasan sudah mengabdi 20 tahun di mana yang lainnya sedang sibuk. Rasanya pada saat beliau memulai sekolah ini, cita-cita yang luhur ini adalah dari mereka masa muda, masa 20-an ya, masa-masa kami mencari rezeki, mencari jodoh, menikmati duniawi di luar sana. Beliau-beliau ini sudah membentuk sekolah dari nol, dari harus masak sendiri, bersih-bersih sendiri, jaga anak sendiri, juga memikirkan mungkin antar jemput segala macam. Dan tiba-tiba ini sudah 20 tahun. Pada saat saya mendengar angka 20 tahun, bagi saya itu luar biasa. Kalau kita punya anak, berarti anak kita juga sudah jadi pemuda ya. Jadi Kanxie untuk sekolah ini sudah menyediakan yang terbaik untuk anak-anak bangsa, dan saya berdoa semoga sekolah ini terus berkembang dan kita-kita yang di sini bisa terus support. Saya juga bilang ke anak saya, kalau kamu ada keluhan tentang sekolah ini kurang keren penampilannya atau apa, ya udah pada saat nanti kamu sudah bisa kerja, kamu harus kerja sekeras mungkin, kamu sukses, dan pada saat kamu sukses, kamu pulang, kamu ingat kamu balik, kamu balik ke sekolah ini, kamu bikin sekolah ini lebih bagus lagi supaya makin terlihat lebih luas lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus ya, adik-adik yang sudah lulus, jangan lupa kalian sudah kemanapun berada, pergilah gapai cita-cita setinggi mungkin
Dan pada saat pulang jangan lupa kembali ke rumah kedua kalian yang sudah membesarkan kalian, dengan guru-guru yang sudah menganggap kalian sebagai anak-anak kandung. Jangan lupa kita terus meneruskan menjaga sekolah ini biar terus bersinar menjadi sekolah yang terbaik. Dan menitip pesan ya, semoga sekolah ini terus mengembangkan kepribadian yang baik, menitik beratkan pada budi pekerti, dan tentunya bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu bolehlah lebih diperjuangkan supaya anak-anak kita nantinya dimodelin dengan moral etika yang baik, mereka juga bisa memiliki penguasaan bahasa yang baik. Pada saat mereka keluar kemanapun, itu sudah jadi modal yang tidak akan ada batasnya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Machen Angeline, luar biasa. Tadi teringat satu kalimat terakhir adalah ingat ketika kamu sudah besar nanti, kamu sudah bisa mencari nafkah sendiri. Ingat, jangan lupa kamu pulang ke rumah keduamu, bangun dan bantulah sekolah yang membesarkan kamu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Angelina Machen, luar biasa sekali. Selanjutnya kita juga akan mengundang Howard Lauren, as a founder and creative director. Howard Lauren lectured in fashion business and merchandising at INIFD Indonesia for 2 years and lectured in pattern driving and construction at Istibuto di Moda Burgo Jakarta, Indonesia for 5 years. Sekali lagi boleh dong kita berikan tepuk tangan for Howard Lawrence. Okay, good afternoon everyone, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate to all the graduate, and for the Guangmin also for making it 20 years. It was a journey. I'm also a fashion designer and a founder dari brand aku sendiri is Howard Lauren. I'm also a lecturer di Institut Moda di Burgo, Indonesia di The Plaza Office. Talking about anak Guangmin itu sebenarnya udah beberapa kali ya anak Guangmin, ada beberapa yang sudah memang magang di tempat saya juga ya. Surprisingly kaget gitu karena Howard Lauren itu in the creativity, jadi kayak memang fokus di evening wear, di baju, jadi kita tuh fokusnya sebenarnya lebih ke gaun in the fashion. Jadi nggak expect sih sebenarnya kayak anak SMA itu bisa bikin something kreatif, bikin artwork, 3D gitu. Turns out, oh wow, ternyata they are amazing, they are born with a talent juga ternyata. And one thing yang aku notice dari memang anak Guangmin itu berbeda sama SMA-SMA lain adalah the attitude, the behavior gitu. Soalnya banyak juga tim aku juga pada bilang kayak kok mereka sopan-sopan banget ya, sampai hormat and everything. They call it like mereka nggak panggil nama, jadi mereka panggil dengan sebutan kakak dulu. Sementara di Howard Lauren sendiri memang kita tuh punya perusahaan punya habit itu adalah tidak perlu panggilin kakak atau mas atau mbak or anything. We call by our name gitu. Karena di Howard Lauren itu we making actually it's like a family gitu. So basically Howard Lauren is a small company yang kita build. Dan juga dan aku sampai sekarang juga masih di Ismondi di Burgo ya. Jadi ada beberapa juga anak magang juga dari Guangmin juga yang di Ismondi di Burgo ya. On behalf Miss Jenny Yohana Kansil juga, she would like to thank you to SMA Guangmin gitu. Okay, so I think that's my simple speech. I think so. That's it, and thank you so much. Thank you so much for Howard Lauren, the good and amazing speech, and thank you for the collaboration and contribution for our journey Sekolah Guangmin School. Baik, selanjutnya ada juga perwakilan juga dari orang tua murid, itu adalah dengan Ibu Foni Kosasiko. 各位讲师好，各位讲师、各位前贤大家好，谢讲师好 ，Mary 老师好，各位家长跟各位学生大家好，selamat siang semuanya. Sebenarnya saya sangat sangat bersyukur hari ini bisa diberi kesempatan yang sangat berharga ini ya, mewakili orang tua untuk memberikan kesan di mana anak saya
memang sekolahnya bukan dari playgroup seperti yang lain, baru dari SMP 1 waktu itu, dan hari ini sudah SMA 2. Selama anak saya sekolah di sini, banyak sekali kemajuan dan juga banyak sekali hal-hal yang didapat dari anak saya ya, yang tadinya mungkin waktu kecilnya kurang percaya diri ya, tapi di Kwangming selalu diberikan kesempatan ya untuk belajar, untuk membangun kreativitasnya, bakatnya, dan bahkan kami lihat dari etika, dari karakter dan sebagainya juga sangat berkembang, walaupun memang di rumah kami ada memiliki pondasi mengajarkan apa yang diajarkan di Fothang. Nah, tapi sangat bersyukur kami bisa menemukan satu sekolah Kwangming ini yang sejalan ya. Jadi akhirnya dalam hal mendidik dan sebagainya itu tidak terlalu sulit lagi karena ada dukungan dari guru-guru ya, dan juga teman-teman yang begitu saling support, tidak pernah saling membanding-bandingkan. Kalau di sekolah Kwangming ini terlihat ada perbedaan yang cukup jauh ya dibanding sekolah yang lain, tapi di Kwangming ini luar biasa, kekeluargaannya itu sangat terasa ya, dan juga guru-gurunya dalam hal membimbing itu tidak pernah pilih kasih ya. Apa yang dimiliki bakat oleh anak tersebut akan dikembangkan dengan setulus hati, dengan berjerih payah ya, dan makanya anak saya Elin Vivian banyak sekali kemajuannya. Bahkan di SMA ini ada magang ya, kesempatan magang itu, bahkan sangat bersyukur hari ini Elin pernah merasakan magang di Universitas Trisakti, pernah magang di Stakom, dan juga pernah magang di Howard Lawrence ya. Dan kesannya saat magang juga sangat baik ya, merasa bahwa dia yang jadi bisa makin bekerja sama dan dengan rekan kerja dan sebagainya, dan banyak sekali kemajuan-kemajuannya. Dan juga pastinya tidak ada kata penyesalan menyekolahkan anak saya di sekolah Kwangming, karena bagi kita yang mungkin ada yang merasa kayaknya sekolah Kwangming itu bentuk sekolahnya biasa saja dan sebagainya, tapi yang kita lihat adalah kualitas di dalamnya ya, dimana yang dibentuk dari karakter, etika itu nomor satu, dan pendidikan juga tidak dilewatkan ya. Jadi anak-anak dipartisipasikan untuk lomba dan sebagainya, segala hal semuanya lengkap yang kami rasakan. Yang pastinya jangan pernah kita merasa menyesal menyekolahkan anak kita di sini, karena banyak sekali yang akan kita dapatkan ya, dalam hal moral, etika, prestasi dan sebagainya. Jadi sebelumnya saya juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Sekolah Kwangming. Semoga Sekolah Kwangming makin berkembang, makin jaya, makin banyak murid yang berpartisipasi, dan semoga bukan hanya 20 tahun, 30 tahun, tapi selama-lamanya Kwangming itu tetap berjaya. Xie. Oke, terima kasih kepada Mama. Terima kasih Mama udah mempercayakan Elin di sekolah Kwangming. Selanjutnya kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Edward Augrius Adverson. Selamat siang semuanya. Siap. 点专车好，各位亲戚大家好。Dulu sebelum aku di Kwangming, aku tuh ngerasa di sekolah-sekolah lain tugasnya itu nggak sebanyak di Kwangming gitu. Tugas di Kwangming kalau mau dijejerin itu banyaknya banyak banget. Bisa bayangin dalam 1 minggu kita bisa nih disuruh ngerjain 10 laporan dengan deadline 5 laporan di hari Kamis dan 5 laporan di hari Jumat. Boleh dong tepuk tangannya dengan deadline seperti itu. Ini kayaknya kita salah undang orang kali ya. Tapi setelah aku keluar dari Kwangming dan aku sekarang udah masuk universitas, aku baru sadar satu hal sih. Ternyata selama ini guru-guru dan juga Lause Mary memberikan tugas kita yang begitu banyak tuh ada tujuannya gitu. Yang aku berasa banget itu tuh ketika kita di luar kita tuh nggak shock gitu.
Karena kalau kita di luar, jujur, kalau di luar di kampus aku, itu bisa seminggu 20 tugasnya. Jadi kayak udah terbiasa dengan tekanan-tekanan tugas, jadinya tuh mulai lebih terbiasa lah. Dan juga selain aku belajar untuk menerima tekanan, aku juga belajar banget banyak hal-hal yang penting dan bagus buat aku, menurut aku. Dan yang dinotis juga nih sama orang tua aku. Yang pertama itu lebih menghormati orang yang lebih tua ya kalau aku rasa. Karena setiap kali kita di Kwangming kita diajarin untuk cikong, ketemu orang, untuk menghormati orang yang lebih tua. Dan juga untuk tahulah sopan santun kalau ngomong ke orang yang lebih tua gimana, kita gak boleh bentak-bentak dan seperti itu. Kita juga di sini diajarin teman-teman, yang paling aku ingat dan paling bermakna di aku adalah gimana sih kita kalau punya rezeki, kita harus pakai sebaik-baiknya. Kita gak boleh buang-buang rezeki. Contohnya kalau di Kwangming nih, aku dulu pernah kena tegur sekali. Makan gak habis, terus mau dibuang. Kan kita tahu ya kalau rezeki itu juga termasuk dari makanan. Jadi kita gak boleh buang-buang makanan, dan dari situ juga aku mulai sadar gitu. Kalau rezeki itu suatu saat bisa habis. Makanya kita harus bisa gunakan dengan baik, dan juga kita harus gak boleh boros-boros menggunakan rezeki kita. Dan pengetahuan-pengetahuan ini itu aku dapetin karena aku sekolah di Kwangming. Kalau aku nggak sekolah di Kwangming, mungkin aku hari ini di depan sini nggak bisa ngomong kayak gini. Karena dulu awalnya aku masuk Kwangming, disuruh ngomong aja aku udah langsung geter-geter. Tapi sekarang alhamdulillah dan juga syukurnya bisa ngomong depan umum tanpa rasa tegang dan juga lebih berani. Jadi aku mau ngucapin juga thanks banget buat semua guru-guru, buat semua ketua yayasan Kwangming, dan juga buat para pandita karena telah menginisiasi untuk membuat Kwangming sehingga bisa mungkin banyaklah tercipta murid-murid yang hebat dan juga berkualitas. Sekian saya dari aku, terima kasih. Thank you Edward. Semoga tumbuhlah anak-anak yang berkualitas.